Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas Treo TWK part yang kedua, mulai dari nomor 11 sampai 20. Oke, kita lanjut nomor 11. Oke, nomor 11 yaitu dewasa ini kita telah mendengar tentang perkembangan iptek yang luar biasa. Salah satunya adalah teknologi transfer inti sel yang lebih dikenal dengan cloning. Perkembangan iptek di atas tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke. Nah, untuk teknologi cloning itu tidak sesuai dengan sila pertama. Kenapa? Karena adanya intervensi terhadap penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Tuhan semesta alam yang Maha Esa, gitu ya. Jadi kalau dia di cloning kan berarti dia menciptakan kan, berarti itu kan ada intervensi penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi iptek yang untuk cloning itu bertentangan dengan sila pertama. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Oke, nomor 12 yaitu panitia ad hoc yang pertama menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945. Kesepakatan dasar tersebut terdiri dari 5 butir, yaitu pertama tidak mengubah pembukaan, lalu tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem presidensial, penjelasan dan undang-undang itu dimasukkan ke dalam pasal atau batang tubuh. Lalu yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, peniadaan penjelasan undang-undang dasar dimaksudkan menghindari kesulitan untuk menentukan status penjelasan dari sisi sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Nah, selain hal di atas, apakah alasan peniadaan penjelas undang-undang NRI tersebut? Nah, peniadaan penjelas Undang-Undang NRI itu selain yang disebutkan sebelumnya, yaitu menghindari kesulitan menentukan status, yaitu penjelasan Undang-Undang NRI itu bukan produk dari BPUPKI ataupun PPKI. Jadi yang betul adalah yang B, gitu ya. Jadi soal tipe-tipe macam ini itu sering keluar di tahun 2019 ya. Jadi yang ditanyakan bukan pasal ini amandemen keberapa, tapi kenapa kok pasal itu diamandemen, gitu ya. Itu yang sering keluar. Ini saya ambil dari buku pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh MPR, gitu ya. Kita lanjut ke nomor 13. Oke, nomor 13, proses perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dibahas dalam 4 kali sidang sejak tahun 99 sampai 2002. Hampir seluruh materi rancangan perubahan disetujui dengan cara aklamasi, setelah sebelumnya dilakukan pembahasan sangat mendalam, kritis, dan objektif. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari seluruh anggota MPR dan fraksi-fraksi MPR, serta dalam arti luas seluruh bangsa Indonesia karena telah berhasil menyamakan persepsi dan materi perundang-undangan. Dari puluhan materi yang dibahas dan diputuskan dalam 4 sidang, hanya satu materi yang diputuskan secara pemungutan suara, yaitu Pasal 2 ayat 1, 6 ayat 1, 29 ayat 2, 31 ayat 4, atau 37 ayat 2. Nah, ini saya ambil lagi-lagi dari Panduan Pemasyarakatan, ini judul bukunya. Ya. Lalu yang di satu-satunya yang dilakukan pemungutan suara, yaitu di paragraf terakhir, yaitu dari puluhan materi yang dibahas, hanya satu materi yang diputuskan dengan cara pemungutan suara, yaitu pasal 2 ayat 1 mengenai susunan keanggotaan MPR yang terdiri dari 2 alternatif. Nanti dibaca sendiri di bukunya ya. Ini bukunya ini. Itu jadi pasal 2 ayat 1. Oke. Kita lanjut nomor 14. Nomor 14, Obito merupakan salah satu calon wali kota dari suatu parpol. Ia melawan salah satu calon yang didukung oleh mayoritas parpol. Untuk memenangkan pilkada tersebut, Obito kemudian menyerang lawan tersebut dengan menjelek-jelekkan serta mengungkit masa lalu yang kelam dari lawannya tersebut. Hal ini dilakukan agar dukungan terhadap lawannya berkurang dan Obito bisa memenangkan kontestasi pilkada tersebut. Hal yang dilakukan Obito bertentangan dengan sila ke. Nah, ini saya ambil dari BPIP, yaitu mengenai politik identitas. Kenapa kok ini masuk politik identitas?
Kenapa kok ini masuk politik identitas? Karena yang diserang adalah individu lawannya Obito itu. Jadi dia bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang merasa secara ras, etnik, agama maupun elemen perekat lainnya, itu namanya politik identitas. Nah, politik identitas itu bertentangan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi jawabannya yang C. Jadi tidak boleh politik identitas gitu ya. Bukan sila kedua tapi sila ketiga. Oke. Kita lanjut nomor 15. Oke, nomor 15. Siti adalah seorang pimpinan di perusahaan swasta bergengsi di Indonesia. Ia adalah seorang yang teladan dalam pemimpin perusahaan dan menyabet banyak penghargaan bergengsi. Dalam bekerja, ia tak segan-segan memberikan pujian atau apresiasi terhadap bawahannya yang berprestasi dan memberikan hukuman kepada bawahannya yang melanggar aturan. Hal yang ditunjukkan Siti itu merupakan pengamalan sila ke. Nah, ini saya ambil dari BPIP lagi, yaitu mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Siti itu adil ketika ada yang berprestasi dipuji, ketika ada yang melanggar aturan diberikan hukuman, tidak memandang siapa itu karyawannya, gitu ya. Jadi di keadilan sosial itu ada seorang pemimpin harus berani memberikan pujian kepada karyawan yang berprestasi dan teguran atau nasihat kepada yang malas atau yang melanggar aturan, gitu ya. Berarti jawabannya yang E. Oke, kita lanjut. Nah, soal nomor 16, Enel adalah seorang mahasiswa teknik listrik di suatu perguruan tinggi ternama. Ia lulus dengan predikat cum laude. Kemudian ia pulang ke desanya yang termasuk dalam daerah 3D di mana penerangan belumlah terjamah di desa tersebut. Berbekal ilmu yang ia peroleh di kampusnya, kemudian ia dibantu beberapa warga membuat turbin mini agar desa tersebut mendapat penerangan ketika malam hari. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil membuat turbin yang memanfaatkan air sungai desa tersebut. Akhirnya, desa tersebut tidak gelap lagi dan mendapat penerangan. Hal yang dilakukan Enel termasuk dalam. Nah, ini saya ambil dari diklatnya BPS kalau nggak salah. Ini tentang ciri-ciri sikap patriotisme. Yaitu yang pertama, adanya rasa cinta tanah air, yaitu rela berkorban, lalu menempatkan persatuan, kemudian berjiwa pembaharu, tidak mudah menyerah, dan dia punya konsep patriotik, tidak selalu terjadi dalam lingkungan bangsa dan negara, tetapi juga lingkungan sekolah atau desa atau kampung. Kita mungkin menemukan seorang siswa atau masyarakat mempunyai arti sangat besar bagi sekolah maupun lingkungan desa. Nah, yang Enel lakukan ini itu adalah yang sangat berarti bagi kampung tersebut. Kenapa? Karena Enel itu bisa membuat penerangan agar kampungnya itu tidak gelap lagi, gitu ya. Jadi jawabannya Enel itu adalah patriotisme, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 17. Perhatikan pernyataan di bawah ini, yaitu menjadi anggota JIB, BPUPKI, KNIP, PPKI, atau Menteri Ekonomi. Manakah yang merupakan peran dari AR Baswedan? Yaitu 123, 124, 134, 235, 245. Oke. Di sini AR Baswedan itu bukan Anies Rahmat Baswedan ya. Tapi itu adalah Abdurrahman Baswedan. Itu kakeknya Anies Baswedan ya. Nah, kakeknya Anies Baswedan itu dia anggotanya dan aktif di Young Islamist Front atau JIB, jadi satu. Setelah itu Abdurrahman Baswedan itu adalah anggota BPUPKI, jadi nomor 2 juga. Nah, selain anggota BPUPKI, dia itu ikut dalam anggotanya Komisi Nasional Indonesia Pusat, yaitu KNIP. Ya, berarti jawabannya 1, 2, 3. Oke, jawabannya yang A. Ini saya ambil dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18, yaitu Supiah dan teman-temannya sedang mengadakan touring ke beberapa kota. Ketika melewati perempatan kota A, Supiah dan teman-temannya terkena lampu merah.
Lalu karena jalanan waktu itu masih sepi, teman-temannya Supia nekat menerobos rambu lalu lintas, akan tetapi Supia tetap berhenti karena rambu lalu lintas menunjukkan warna merah yang artinya harus berhenti. Sikap yang ditunjukkan oleh Supia itu merupakan, sikap Supia itu termasuk dalam sikap patriotisme, yaitu yang termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mematuhi peraturan hukum. Kan karena kalau dia melanggar lalu lintas berarti melanggar hukum, melanggar aturan, gitu ya. Berarti tindakannya Supia itu adalah yang C, patriotisme. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Oke, soal nomor 19, Bidut adalah salah seorang ASN di Kemdikbud yang berprofesi sebagai guru. Suatu hari di sekolahnya mengadakan pelatihan mengenai pembelajaran jarak jauh. Pada waktu pelaksanaan adalah ketika Bidut WFH, namun pelatihan tersebut bisa dilakukan di rumah juga. Akan tetapi karena suatu hal, Bidut harus ke sekolah untuk membantu persiapan pelatihan tersebut. Tanpa berpikir panjang, Bidut langsung meluncur pergi ke sekolah. Tindakan Bidut sesuai dengan sila ini adalah sila ketiga, yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, yaitu salah satunya bersedia datang ke kantor ketika tiba-tiba diminta bantuan baik atasan maupun rekan kerja lain meskipun sedang jadwalnya WFH, gitu ya. Jadi kan tadi Bidut disuruh ke sekolah karena harus membantu persiapan itu, makanya dia masuk dalam sila ketiga, yaitu rela berkorban. Oke, kita lanjut nomor 20. Oke, kita ke soal nomor 20. Pada saat sidang tahun MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 memutuskan bahwa bab 4 dalam Undang-Undang NRI dihapus. Hal ini dikarenakan bab 4 itu berkenaan dengan Dewan Pertimbangan Agung yang dihapus ya. Jadi kenapa kok DPA itu dihapus? Itu pertanyaan sebenarnya. Jadi jawabannya nomor 20 ini saya ambil juga dari bukunya Pemasyarakatan BK tadi, yaitu penghapusan pasal 16 tentang DPA itu dikarenakan yaitu meningkatkan efektivitas dan efisien penyelenggaraan negara. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar mengatur kewenangan lembaga DPA memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam kedudukan sejajar. Jadi kedudukannya DPA sama Presiden itu adalah sejajar. Ya, namun Presiden tidak terikat dengan nasihat dan pertimbangan tersebut. Jadi kalau sejajar dia kan dikasih masukan itu digunakan Presiden maupun tidak digunakan itu tidak masalah. Jadi tidak efektif sama sekali. Maka yang pasal 4 ini dihapus. Ya, kenapa? Karena mempunyai kedudukan sejajar Presiden dalam memberikan nasihat maupun pertimbangan. Jadi jawabannya yang C. Jadi yang ini. Oke. Sampai di sini pembahasan tryout TBK kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat belajar dan semoga semua yang dicita-citakan akan terwujud. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.